Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim, sadaqallahul aliyul azim. Amma ba'd. Pemirsa channel Gus Gaul yang mudah-mudahan oleh Allah diberi limpahan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kehidupan sosial panjenengan semua? Mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan selalu diberi pertolongan dan bisa membantu pada orang lain, dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengenai masalah banyak yang terjadi di masyarakat, yaitu mungkin di sekitar kita atau saudara kita, mungkin kita sendiri mempunyai pusaka atau keris atau jimat, mungkin azimat uluhiyah yang ada di situ, atau mungkin yang lain yang di situ ada khodamnya. Mari dalam hukum Islam itu boleh tidak tahu kita mempunyai khodam atau mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai barang pusaka yang isinya itu adalah khodamnya itu jin. Boleh tidak dalam hukum Islam? Itu termasuk boleh atau haram atau tidak dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan dalam kitab, yaitu kitab Hamis Fathul Wahab Jusani, dijelaskan masalatan fi aqsam sihir wa hukmuhu hilangkol wa minha isti'anatun fi arwahil ardiyah. Di sini dijelaskan bahwasanya boleh tidak tahu hukumnya sihir dan hukumnya, ya sampai dijelaskan ila angkol meminta pertolongan pada sesuatu yang gaib yang ada di bumi, biwasi totir riyadoti, dengan wasiat riyadhah atau tirakat, atau ada bacaan-bacaan yang wakiro atau azaim, atau membaca azimat-azimat yang itu mendatangkan khodam atau jin yang kira-kira itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini ketika langsung saja ketika orang tersebut itu ada perincian hukumnya, maaf karena ulama itu dalam tahqiqnya atau pernyataan kuatnya, hukumnya itu diperinci kita mempunyai khodam atau pusaka-pusaka yang di situ ada jin yang sebagai penguat panjenengan. Perinciannya begini, boleh apabila pelakunya atau orang yang membaca azimat atau riyadhah tersebut mempunyai disiplin ilmu syariat atau mutasyari. Kemudian yang dibaca atau mantra-mantranya tersebut azaim mantra atau qiraatul azaim mantra-mantra tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan dzaror syar'i, termasuk menghilangkan kesadaran, dan juga itu bisa membuat menyelakai orang, dan juga menjadikan orang tersebut itu meninggal dan lain sebagainya. Bila yang terjadi semacam ini, maka hal tersebut bukanlah sihir tetapi kelebihan dan maunah. Kalau orang tersebut itu mutasyari
dan juga dengan riyadhahnya, dengan tirakatnya akhirnya diberi kelebihan yaitu khodam atau jin tersebut, itu bukan termasuk sihir, tapi dikatakan itu adalah kelebihan, fadilah dan juga maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hukum berikutnya itu tidak boleh atau haram apabila pelakunya itu tidak mempunyai disiplin syariat, yaitu fasik, atau yang dibaca dilarang menurut syara, yaitu menimbulkan doror pada syar'i, menimbulkan kemadharatan pada syariat. Dan bacaan-bacaan itu tidak termasuk bacaan dari syariat, bukan kalam menyembah selain Allah, atau mungkin menyembah batu, menyembah perewangan, menyembah pada sesuatu jin atau siluman dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Sedangkan hukum jin khodam atau khodam jin yang muslim atau meminta pertolongan kepada jin muslim itu boleh, asalkan diyakini sebagai perantara untuk saling membantu. Dan karena jin itu juga beribadah, jin Islam itu juga beribadah. Karena yang dinisbatkan untuk beribadah kepada Allah itu bukan hanya manusia saja, tapi jin itu juga beribadah. Karena jin Islam itu juga dinisbatkan untuk beribadah kepada Allah, saling tolong menolong dalam hal kebaikan, itu juga tidak apa-apa. Karena jin khodam jin yang Islam itu juga ingin mendapatkan pahala yang besar, karena dalam ayat Al-Quran fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Tapi ketika jin itu bukan tidak Islam atau kafir, kadang-kadang biasanya dimanfaatkan atau dijadikan mungkin untuk nanti sebagai keuntungan jin tersebut, lebih baik dihindari. Carilah khodam yang memang khodam tersebut itu Islam, agar kita saling beribadah kepada Allah dan saling membantu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keterangan dari saya itu bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk meningkatkan dan juga menjadi channel ini bisa lebih maju lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa malakul mazidah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Allahumma iftah alaina fathan mubina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.